Pemirsa, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2007. Rekan Anggi Pasaribu akan menyampaikan berbagai infografik untuk Anda. Silahkan Anggi. Ya, Rudi dan pemirsa, Indo Tambang Raya menjadi salah satu emiten di papan utama yang sahamnya terus dicermati oleh para pelaku saham. Dan kita simak datanya berikut ini. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan kode saham ITMG sudah 12 tahun listing di pasar modal, tepatnya sejak 18 Desember 2007 dan berada di papan utama dengan bidang usaha utama pertambangan batu bara atau coal mining. 65,14% sahamnya atau senilai 736 juta lembar saham dikuasai Banpu Mineral Singapura atau Private Limited dan 31,91% atau senilai 365,4 juta lembar saham dikuasai masyarakat dan 2,95% atau 3,36 juta lembar saham merupakan saham treasury. Untuk pergerakan nilai sahamnya sendiri sempat berada di level 14.700 pada pertengahan Januari, kemudian terjun bebas di level 11.675 di awal Februari, kemudian sempat naik tipis di tanggal 24 Februari, dan kemudian pergerakan sahamnya cenderung flat di level 11 ribuan yang ditutup di level 11.925 pada penutupan perdagangan 15 April kemarin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda Rudi di studio. Baik, terima kasih Anggi, dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky. Ya. Kalau kita perhatikan grafik yang tadi disampaikan rekan Anggi Pasaribu, ini kelihatan sekali di awal tahun ini memang harga saham ITMG cukup diapresiasi ya, tapi terus kemudian mulai turun dan nampaknya ini akan dalam rentang waktu cukup lama ya, sampai sekarang itu bergerak di level 11.000. Membacanya bagaimana nih Mas Lucky? Ya, ini yang cukup menarik ini karena kita akan membahas reaksi harga karena adanya momentum dividen. Nah, jadi per saat ini kita diskusi itu ITMG sedang mengalami koreksi di angka 11.900. Nah, tadi kemarin penutupan ada di kisaran angka 11.925. Nah, dengan demikian sebenarnya ITMG masih minim apresiasi karena memang konsekuensi dari pembagian dividen itu tidak selamanya menyebabkan saham tersebut mengalami kenaikan. Nah, untuk itu bicara masalah price action, nah ke depan dari angka 11.900 ITMG masih dapat menguji level berikutnya di angka 10.500 ya, 10.500. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dalam 52 minggu terakhir, harga terendah ITMG itu ada pada kisaran angka 8.700 hingga 9.000. Nah, dengan demikian momentum tersebut sebenarnya dapat dijadikan satu strategi transaksi dengan kesimpulan bahwa entry point ITMG berdasarkan harga itu ada di angka 10.000 hingga 10.500. Nah, target ITMG ke depan setelah menguji level tersebut itu dapat menguat untuk menguji level 15.700. Nah, 15.700 itu kebetulan adalah harga tertinggi selama 52 minggu sebelumnya. Nah, dengan ruang gerak harga tersebut diharapkan dengan pembagian dividen yang dapat dikatakan relatif besar, pelaku pasar harus menggunakan strategi transaksi yang ada saat ini di level 10.000 hingga 10.500. Oke. Dengan tren masih penurunan. Baik, Mas Lucky, ini support resisten sampai akhir tahun kira-kira di level berapa ITMG? Supportnya ada di angka 10.000, yaitu adalah support ITMG di 10.000, kemudian resistennya ada di angka 15.700. Oke. Nah, saya ingin memberikan satu proyeksi untuk harga ITMG. Pada dasarnya ITMG dengan pembagian dividen ini masih dapat mengalami pelemahan untuk menuju level 10.000 hingga 10.500. Tetapi untuk akhir tahun target ITMG ada di angka 15.700 ya. 15.700 itu adalah angka tertinggi selama 52 minggu sebelumnya. Walaupun kita tahu dari grafik yang tadi kita lihat bersama itu ITMG sempat menguji level 16.000 ya, atau di atas 16.000, tetapi angka rasional ITMG itu ada di target tertinggi di 15.700 untuk jangka panjang. Oke, baik. Dan kalau menurut Anda rekomendasi bagi pelaku pasar ini lebih untuk ke
investor ya, bukannya untuk ke trading ya? Ya, Baik. ya anjurannya adalah untuk investor karena sekali lagi dengan angka 15.700 sebagai target tertinggi itu bukan saja ITMG tetapi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batu bara itu masih membutuhkan banyak sekali momentum ya agar dapat mencapai target tertinggi seperti apakah pembagian dividen, kemudian apakah melakukan merger, apakah melakukan akuisisi, ataukah memang melakukan stock split atau reverse stock, atau meningkatkan jumlah dividen. Karena yang dipertanyakan ke depan itu apakah target pemberian dividen itu masih sama dengan tahun ini. Karena kan harapan dari pelaku pasar itu kalau tidak memperoleh capital gain, memperoleh kenaikan perolehan dividen. Baik. Mas Luki, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.